Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Anggia Putri, NIM 18610031 akan mempresentasikan tentang analisis model matematika Huang Longbin dengan vektor resisten. Pada bab ini akan dibahas penyelesaian dinamik model matematika mengenai penyebaran penyakit Huang Longbin (HLB) pada pertumbuhan pohon jeruk. Model HLB yang menggabungkan resistansi untuk populasi ACP direpresentasikan sebagai sistem persamaan diferensial biasa nonlinear orde pertama sebagai berikut. Salah satunya adalah DSH per DT, yaitu perubahan populasi pohon jeruk yang rentan terkena penyakit yang bergantung pada waktu, sama dengan R dikalikan dengan K min NH plus omega H VH min eta H TSH min VH kecil ditambah mu H dikalikan dengan SH, sehingga akan didapatkan eta VT sama dengan BV dikalikan dengan alfa HI V1T plus beta HI V2T per NHT, dan eta VT sama dengan BV dikalikan dengan alfa HEHT plus beta HIHT min per NHT. Untuk model analisisnya, untuk mengorganisasikan analisis dengan lebih baik, kita menyederhanakan beberapa istilah dalam model dengan menetapkan di satu sama dengan R plus mu H, untuk di duanya omega H plus mu H, di tiganya VH kecil plus mu H, di empatnya delta H plus mu H, di limanya gamma H plus mu H, di enamnya Pi1 plus mu V, di tujuhnya Pi2 plus mu V, di 8-nya R plus VH kecil plus mu H, dan di 9-nya VH kecil plus omega H plus mu H, sehingga dapat disimpulkan bahwa GH sama dengan SH yang merupakan populasi pohon jeruk yang rentan, VH populasi pohon jeruk yang telah divaksinasi, EH pohon jeruk yang terpapar, dan IH pohon jeruk yang terinfeksi ACP merupakan elemen dari R positif pangkat 4, sehingga NH kurang dari sama dengan RK per D1, sehingga akan didapatkan grafik seperti berikut. Dan untuk variabelnya, SH sendiri merupakan populasi pohon jeruk yang rentan. Untuk VH-nya, populasi pohon jeruk yang telah divaksinasi. Untuk EH-nya, populasi pohon jeruk yang terpapar. IH, populasi pohon jeruk yang terinfeksi, daunnya telah menguning. SV1, populasi pohon jeruk yang cenderung rentan terhadap ACP. SV2, populasi pohon jeruk yang cenderung kebal terhadap ACP. IV1, populasi pohon jeruk yang terinfeksi sensitif terhadap ACP. IV2, populasi pohon jeruk yang terinfeksi resistan terhadap ACP. Dan untuk parameternya, K sendiri merupakan tingkat daya dukung lingkungan pohon jeruk, R merupakan penanaman kembali pohon jeruk, omega H tingkat penurunan vaksin, BV tingkat terserang atau terkena ACP, alfa H probabilitas transmisi dari IV1 ke SH, beta H probabilitas transmisi dari IV2 ke SH, VH kecil merupakan tingkat vaksinasi, mu H merupakan tingkat kematian alami pada pohon jeruk, Theta merupakan khasiat atau kemanjuruan vaksin, delta H merupakan tingkat perkembangan penyakit menular dari pohon jeruk yang terinfeksi, gamma H merupakan tingkat kematian akibat penyakit, lambda 1 merupakan tingkat terserang ACP sensitif, lambda 2 merupakan tingkat terserang ACP resisten, alfa V merupakan probabilitas transmisi dari EH ke SV1 dan SV2,
Beta V merupakan probabilitas transmisi dari IH ke SV1 dan SV2, sedangkan mu V merupakan tingkat kematian alami karena ACP. Pi1 merupakan laju mutasi dari ACP sensitif ke ACP resistan, sedangkan Pi2 merupakan laju mutasi dari yang terinfeksi ACP sensitif ke terinfeksi ACP resistan. Sehingga akan didapatkan juga GV sama dengan SV1 yang merupakan populasi yang rentan ACP, SV2 merupakan populasi yang cenderung kebal ACP, IV1 merupakan populasi yang terinfeksi sensitif ACP, IV2 merupakan populasi yang terinfeksi resistan ACP. Merupakan elemen dari R positif pangkat 4, sehingga NV kurang dari sama dengan lambda 1 plus lambda 2 per mu V, sehingga akan didapatkan G sama dengan GH dikalikan GV subset dari R positif pangkat 8. Selanjutnya untuk lemma 3.1 itu notasi T sama dengan SHT, VHT, EHT, IHT, SV1T, SV2T, IV1T, IV2T pangkat T. Misalkan data awal seperti berikut, maka solusi dari pada model 2.1 adalah tidak negatif untuk semua T lebih dari 0, sehingga akan didapatkan lim sub T menuju tak hingga NH T kurang dari sama dengan NH pangkat 0, dan lim T menuju tak hingga NVT sama dengan NV pangkat 0. Daerah pada G subset R positif pangkat 8 adalah positif invarian untuk model 2.1 dengan kondisi awal non-negatif. Buktinya adalah sebagai berikut. Pertama, ambil data awal dari model 2.1, maka akan didapatkan DSH per DT. SHT sama dengan 0 lebih dari sama dengan omega H dikalikan dengan VH lebih dari sama dengan 0. Sehingga SHT lebih dari sama dengan 0 untuk semua T lebih dari 0. Dengan demikian pula untuk FHT lebih dari 0, EH juga lebih dari sama dengan 0, seterusnya hingga IV2T lebih besar dari 0. Kemudian tambahkan 4 persamaan pertama pada model 2.1, yaitu dari SH, VH, EH, dan IH, maka jumlah total pohon jeruk NH memenuhi DNH per DT sama dengan R dikalikan dengan K min NH dikurangi dengan mu H NH dikurangi dengan gamma H IH, sehingga akan menjadi DNH per DT kurang dari sama dengan RK min NH dikurangi dengan mu H NH. Di sini menjelaskan bahwa lim sub T menuju tak hingga NHT kurang dari sama dengan NH pangkat 0. Seperti yang tertera pada di atas. Dan untuk selanjutnya yaitu menambahkan persamaan 5 sampai 8, yaitu SV1 per DT, SV2 per DT, IV1 per DT, IV2 per DT pada model 2.1, sehingga jumlah total dari ACP-NV memenuhi DNV per DT sama dengan lambda 1 plus lambda 2 min mu VNV, sehingga dapatkan lim T menuju tak hingga NVT sama dengan NV pangkat 0. Selanjutnya kita tahu bahwa DNH per DT tadi lebih dari sama dengan 0 jika NH lebih dari sama dengan NH pangkat 0, dan begitu juga DNV per DT kurang dari sama dengan 0 jika NV lebih dari sama dengan NV pangkat 0. Oleh karena itu, wilayah G merupakan positif invarian. Secara jelas bahwa model 2.1 memiliki titik bebas keseimbangan DFE, di mana E0 sama dengan SH pangkat 0, VH pangkat 0, 0, 0, SV1 pangkat 0,
SV2 pangkat 0, 0, di mana akan menjadi SH pangkat 0, yaitu D2NH pangkat 0 per D9, sehingga D2RK per D9 dikalikan D1. Untuk FH pangkat 0 sama dengan VH kecil NH pangkat 0 per D9 sama dengan VH kecil R kalikan K per D9 dikalikan D1. Untuk SV1 pangkat 0 sama dengan lambda 1 per D6, sedangkan SV2 pangkat 0 sama dengan lambda 1 Q1 per mu V dikalikan D6 plus lambda 2 per mu V, sehingga menunjukkan bahwa K1 sama dengan BV dikalikan dengan alfa H dikalikan dengan SH pangkat 0 per NH pangkat 0 sampai dengan K8, yaitu BV dikalikan dengan beta V SV2 pangkat 0 per NH pangkat 0. Kemudian akan dicari matriks Jacobian pada sistem 2.1 di atas. Mengenai E0 adalah seperti berikut, sehingga akan didapatkan J11 yaitu J baris 1 kolom 1 sama dengan min D8 min R plus omega H VH dan min D2. Selanjutnya, sehingga menunjukkan bahwa R0 sama dengan akar dari K5D5 plus K6 delta H dikalikan dengan mu V K1 plus K3 dikalikan dengan pi 2 dikalikan K2 plus K4 ditambah dengan K7 D5 ditambah K8 delta H dikalikan dengan K2 plus K4 D7 per mu V D4 D5 D7. Sehingga untuk mengatur analisisnya menjadi lebih baik, maka dijadikan P0 sama dengan mu V D4 D5 D7 sampai dengan K8, yaitu P6 sama dengan K8 dikalikan dengan delta H K2 plus K4 D7 dikalikan dengan D7, dan seterusnya. Untuk A yaitu mu V plus D4 plus D5 plus D7 lebih dari 0, hingga H5 yaitu H3 dikalikan H1 plus H2 dikalikan dengan PO min mu V ditambah PO per D7 ditambah dengan PO per D5 ditambah dengan H5 lebih dari 0. Sekian untuk penjelasan untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.